Kalau dia bilang dia di Warung Madura itu hanya satu saat itu, di depan MAN 2. Itu jaraknya 120 meter kami sudah ukur. Kalau yang kemarin Dena yang beredar, itu di depannya tempat pencucian mobil, ya, itu namanya Warung Nasi Kuning. Jam 4 sore sudah tutup, nggak ada. Gitu. Kalau dia bilang beli rokok, itu adalah di dalam putusannya juga mengatakan di depan Warung Madura, depan MAN 2, bukan di depan tempat cuci mobil. Itu yang kemarin kita rekonstruksi, gitu kan? Itu yang sekarang beramai kayak apa? Ketika 120 meter, waktu itu ya, bahwa itu jadi sekian meter dan apa semacam. Kami sudah sampaikan, baca lagi aja putusannya. Di dalam kronologisnya itu adalah dia beli rokok di Warung Madura di depan MAN 2. Itu jelas. Itu dalam pertimbangan hakim, dalam putusan. Dalam kronologis kesaksian itu sampaikan. Kemarin ada sanggahan tidak waktu? Nggak ada, justru pemilik warung mengatakan, betul nggak ada yang beli rokok? Nggak ada malam itu, dan dia buka sampai jam 12 malam. Ketika dia buka sampai jam 12 malam, ditanya lagi, ada nggak yang kejar-kejaran? Ada nggak geng motor yang lewat? Nggak ada, sepi Pak, katanya. Ada nggak berantakan? Nggak ada. Ini fakta ya, ini yang kita mau sampaikan. Jadi saya sekaligus meluruskan bahwa kan kita bukan berkata-kata dan tidak membelokkan keadaan, ya. Kalau ada yang mengatakan itu di depan warung itu adalah di depan tempat kerjanya Aib yang 6 meter yang disebut dengan warung, ada warung di situ. Itu namanya Warung Nasi Kuning, sekarang pun masih ada. Gitu kan? Itu buka sampai jam 4 sore. Tapi dalam putusan yang dimaksud dengan warung itu adalah warung di depan MAN 2. Baca lagi aja. Saya sudah puluhan kali baca itu. Baik. Gitu kan? Oke. Bu Elsa mungkin ada komentar karena Anda yang mengatakan bahwa jarak warung itu 6 meter. Silahkan Bu Elsa. Ya, itu maksudnya si Aib itu waktu mereka nongkrong-nongkrong itu sudah melihat, ya. Sudah melihat, tunggu saya ulangin dulu ya. Yang masalah itu bukan Rudiana sendiri yang melakukan investigasi. Ini melakukan ini bersama-sama timnya. Dan itu sifatnya investigasi. Dan itu biasa polisi melakukan hal itu karena ada kecurigaan terhadap jenazah hasil dari visum et repertum. Bersama tim tuh berapa orang berarti Bu Elsa? Ada 5. 5 orang. 5 orang polisi yang kemudian diajak untuk melakukan investigasi kasus anaknya begitu ya? Melakukan ada skepnya kok, bukan liar. Terus kemudian juga menanyakan kepada Suroto, kepada itu Supardi, Suja dan semuanya ya. Dari hasil itu baru ke lapangan. Jadi lihat ininya, helmnya, lihat motornya. Terus bertanya kondisi yang lain-lain, dokter segala rupa. Jadi nggak sembarangan aja Mbak. Jadi dilihat, terus kemudian ditanyakan apakah itu ada kecelakaan di sana. Yang jawab nomor 1 waktu itu Dede. Dede bilang nggak ada, yang ada kejadian justru Dede. Tapi Dede itu baru kerja 2 bulan, tidak tahu bahwa nama-nama orang itu. Tapi dia mengenal. Baik. Dan kalau Aib sudah bekerja 5 tahun. Jadi dia mengenal dan kemudian bukan Aib aja sekarang, oke lah Dede kan ada namanya si Rana alias Piying. Itu dia terang-terangan menjelaskan sampai sekarang tidak pernah berubah, menjelaskan bahwa ada di BAP berkas, ada juga di putusan, dan dia melihat adanya perkelahian, pukul-pukulan, dan melihat perempuan bernama lihat perempuan kecil dia bilang, dan dia melerai dan supaya jangan ribut berantem itu, pukul-pukulan itu aja. Jadi saya nggak akan nambah-nambah saksi karena kan kita tidak punya kewajiban, putusan itu sudah inkrah, apalagi udah gerasi kepada presiden, kepala negara yang paling tinggi. Baik. Pasti untuk putusan presiden tidak langsung itu pasti tanya kepada majelis, kepada ketua MA, kepada Seknek, kepada Menteri dan HAM, terus kepada Menko Polhukam. Jadi nggak sembarangan melakukan hal itu.